SMK Negeri 8 Batam merupakan satu-satunya sekolah menengah kejuruan negeri di Provinsi Kepri yang menerapkan program keahlian di bidang tenaga medik yang cukup prospek memasuki dunia kerja. Apalagi program keahlian tenaga medik telah difasilitasi alat-alat praktek yang cukup memadai, standar dengan rumah sakit, serta telah menjalin kerjasama link and match bersama sejumlah rumah sakit, puskesmas maupun klinik kesehatan. Terdapat 3 program studi keahlian di bidang kesehatan diterapkan di SMK Negeri 8 Batam ini, diantaranya jurusan asisten keperawatan, jurusan instrumen medik, dan jurusan farmasi klinik dan komunitas. Ketiga jurusan tersebut dinilai cukup prospek dan sangat dibutuhkan di dunia kesehatan karena sejauh ini jurusan tersebut kebanyakan tamatan dari diploma atau sarjana strata 1. Seperti untuk jurusan asisten keperawatan diterapkan di SMK Negeri 8 Batam, merupakan program yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dalam asisten keperawatan yang terampil dan kompeten di bidang pelayanan dasar keperawatan, khususnya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dari lulusan jurusan keperawatan ini diharapkan dapat memfasilitasi perawatan individu, keluarga maupun masyarakat, sehingga mereka dapat mencapai, mempertahankan dan memulihkan kondisi kesehatan yang optimal dan berkualitas hidup yang prima. Begitu pula dengan jurusan instrumentasi medik merupakan pengaplikasian dari teknik elektronika, mesin, informasi, dan teknik pengukuran dalam upaya membangun sebuah piranti yang akan dipergunakan untuk melakukan proses monitoring pasien, diagnosa, dan penanganan sebuah penyakit. Dari keahlian jurusan ini, tentunya sekolah mampu menghasilkan tenaga medis yang memiliki skill standar dengan lulusan diploma. Sama halnya dengan jurusan farmasi klinik dan komunitas yang mempelajari beragam jenis dan produksi obat-obatan, namun lebih menitik beratkan kepada kegiatan pelayanan kefarmasian serta pengetahuan tentang pemberian pelayanan kesehatan berkaitan dengan obat-obatan, sehingga lulusan dari jurusan ini nantinya memahami lebih mendalam tentang pharmaceutical care. Namun sayangnya, hal ini tak membuat daya tarik masyarakat menyekolahkan anaknya di SMK Negeri 8 Batam ini, meski merupakan SMK dengan jurusan yang menjanjikan untuk memasuki dunia kerja. Hal ini terbukti dari jumlah siswa diterima di SMK Negeri 8 Batam ini masih jauh dari harapan, seperti pada PPDB kemarin. Jumlah kuota ruang daya tampung atau RDT yang disediakan sekitar 14 rombel hanya terpenuhi sekitar 8 rombel saja. Itu pun merupakan siswa lemparan dari SMK negeri terdekat yang tidak terakomodir dalam PPDB tersebut. Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Batam Baharudin Sitepu, bila hal ini perlu dimaklumi karena masyarakat masih menganggap jurusan tenaga medik ini diterapkan di SMK Negeri Batam masih asing, belum familiar di masyarakat. Tentunya pihak sekolah perlu melakukan sosialisasi lebih intens lagi bila sebenarnya program keahlian diterapkan di SMK Negeri 8 Batam ini sangat menjanjikan dunia kerja di bidang kesehatan. Sejauh ini, kata mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Batam ini, asumsi masyarakat bila menyekolahkan anaknya di SMK Negeri 8 Batam ini biayanya cukup mahal, padahal sama saja dengan SMK negeri lainnya. Hanya saja diakui Sitepu, bila siswa jurusan tenaga medik ini melakukan praktek di rumah sakit harus mengeluarkan biaya lagi untuk sewa alat-alat medis. Hal ini sangat bertimpang balik dengan SMK jurusan lainnya. Justru siswa yang praktek itu menerima insentif dari perusahaan. Dan memang untuk SMK Negeri 8 Batam ini masih tergolong baru ya. Baru. Dimana saya lihat
setelah PPDB selesai itu RDT-nya itu kan tak terpenuhi. Terpenuhi. Ya. Jadi double shift ya kita buat. Bukan, maksudnya belum terpenuhi. Oh, belum terpenuhi yang adanya. Daya tampungnya. Jadi masih kurang. Masih kurang. Daya tampung. Mungkin banyak hal ya, banyak faktor. Mungkin diantaranya karena rumpun kesehatan itu memang masih belum familiar. Belum familiar, ya. Apalagi selama ini kan itu ada hanya di SMK swasta ya. Swasta aja. Dari baru muncullah rumpun kesehatan di SMK Negeri 8 Batam Negeri. RDT kita berapa sebenarnya? Kemarin itu kita ambil 14 kelas itu. 14 kelas. Banyak sebenarnya. Tapi memang itu termasuk rencana kami untuk bisa menampung calon-calon siswa yang mendaftar di SMK terdekat yang tidak tertampung. Iya. Sehingga nanti kita nggak tertampung ke SMK dari SMK 5 misalnya, SMK 1 ya kan? Jadi larinya ke situ. Larinya kemari, harapan saya seperti itu. Tapi ternyata memang mereka itu mungkin memang sudah punya pilihan ya, minat bakat mereka sudah mereka tentukan, mungkin ke SMK 1 gitu ya, kemudian ke SMK 5 gitu ya. Mereka tidak mau berubah, sehingga meskipun kita di sini kurang siswa, mereka tidak mau. Ada sih yang mau 1-2 lah ya, mau dia kemari setelah PPDB selesai itu masih mau. Berapa lokal kita Pak? Akhirnya kita terima itu 8 lokal. 8 lokal dari yang kita siapkan? Dari 14. Berarti setengahnya, hampir setengahnya. Lebih setengah lah ya yang terpenuhi ya. Itu selain daripada ini Pak, selain daripada kurang minatnya, mungkin jurusan juga asing ya. Iya. Terus respon masyarakat sendiri gimana terhadap jurusan? Mungkin mereka begini juga, mereka itu menganggap sekolah di sini itu mahal. Kan memang ada apa namanya? Medis ya. Persepsi ya, persepsi kali ya, persepsi masyarakat. Kalau sekolah di rumpun medis ini kan mahal. Tapi memang iya juga sih, maksudnya begini, untuk yang kita tahu atau yang saya tahu selama ini, misalkan kegiatan PKL, untuk SMK-SMK teknologi, itu mereka PKL itu kan bahkan dibantu sama pihak industri, misalkan dibantu transportasi atau uang saku gitu ya. Namun ternyata kalau di rumpun kesehatan beda, mereka malah membayar ketika praktek di rumah-rumah sakit, apotek, klinik, mereka bayar. Karena contoh di rumah sakit Umum Fatimah misalnya ya, karena rumah sakit Umum Fatimah itu kan sudah BLUD ya, nah, sehingga mereka ada tarif, ada tarifnya. Nah, memang kami sudah nego juga, bisa dapat diskon lah. Jadi per siswa itu harus kita bayar gitu Pak. Itu alasan mereka harus bayar itu karena menggunakan fasilitas medisnya itu. Oh gitu. Jadi mereka juga memberikan bimbingan. Per siswa itu berapa Pak untuk macam-macam. Itulah kita negosiasi. Kalau alat itu dipakai berarti hitungnya jam atau gimana? Ya. Jadi itu yang harus dibayar. Ya. Jadi berat juga sebenarnya. Ya di situ komponen yang beda ya. Tapi kan kita sudah menjalin link and match dengan mereka. Ya sama. Link and match itu kan kerjasama, sehingga ada negosiasi ya. Dan di luar daripada mereka menerima anak kita praktek di sana, itu kan istilahnya kesepakatan kerjasama kan. Nah, kerjasama hanya penyelarasan kurikulum, menerima praktek, tidak termasuk untuk anak PKL yang harus digratiskan. Gitu. Nggak sampai ke sana. Memang swasta juga memang begitu. Seperti itu. Emang konsepnya semua rumah sakit seperti itu. Ada juga sih beberapa yang tidak berbayar ya. Mungkin rumah sakit yang kecil ya. Bukan rumah sakit besar. Nah Pak, untuk link and match berapa rumah sakit sudah kita jalin selama ini? Untuk link and match itu sudah rumah sakit Budi Kemuliaan. Budi Kemuliaan udah. Kemudian rumah sakit Bung Fatimah juga. Bung Fatimah. RSOB. Masih proses ya. Kemudian ini rumah sakit Alberos.
Awal Bros, rumah sakit apa namanya BB Batam, ya, itu dan klinik-klinik yang termasuk yang ini klinik yang baru buka juga ada di Simpang Natu itu, AMC ya, klinik itu kita kerjasama, Link and Match, ya alhamdulillah tanggapan mereka itu ya siap untuk membantu kita ya. Nah, dan anak pun memang ke sana sudah bisa langsung terjun ya, karena penyelarasan tadi. Betul, sehingga kita juga kurikulum kita itu sudah memang disinkronisasikan sehingga apa nama istilahnya SKKNI kan itu kan menjadi pedoman lah bagi guru-guru dalam rangka untuk link dan match-kan kurikulum yang guru-guru ajarkan supaya nanti ketika anak ini tamat sudah bisa siap kerja di sesuai rumah ya sakit, dengan klinik, apotik. Pak, ini kan tidak terjauh dan tidak lepas daripada alat-alat medis yang kita butuhkan cukup mahal. Sejauh ini fasilitas yang kita miliki udah standar nggak sih Pak sebenarnya? Oh sudah standar. Nah, jadi sekarang kan istilahnya begini, bantuan-bantuan dari pemerintah itu kan ada DAK peralatan, betul. Gitu ada, kemudian juga dari sumber dana BOS itu bisa dimanfaatkan dalam pengadaan. Artinya memang standar sudah terpenuhi. Iya, harus mengacu ke sana kan. Kalau untuk guru sendiri Pak gimana? Nah ini untuk guru SMK Negeri 8 Batam ini di rukun kesehatan belum ada satupun yang produktif. Yang kejuruan itu ya, yang produktif itu, yang istilahnya status ya, bicara status, belum ada yang ASN. Oh gitu. Yang guru kesehatan belum ada yang ASN. Karena gue jadi guru tuh harus ini dulu Pak ya, beda dengan guru produktif lainnya, karena kalau kesehatan tuh harus ada ini, standar-standarnya. Ya kalau untuk standar ini sudah standar. ASN belum ada. Masalahnya ini kan sekolah negeri ya, negeri ya, status negeri. Ya, itu kan sebaiknya itu kan didukung oleh guru-guru ASN. Iya. Kalau ini nggak ada sama sekali. Belum ada satupun yang guru kejuruannya itu yang kejuruannya. Untuk yang kesehatan ya. Yang untuk kesehatan belum ada. Kalau yang untuk yang instrumentasi medik sudah ada ya. P3K kemarin. Oh iya, P3K udah ada masuk. Yang baru P3K gelombang kedua ya. Sebenarnya masih kekurangan juga sih ya guru produktif. Cara menyiasati gimana Pak? Kita rekrutmen guru melalui pembiayaan dari SPP ya, honorer lah namanya ya, honorer sekolah, dan kemudian juga biasa juga kita kerjasama sama rumah-rumah sakit untuk menjadi guru tamu. Itulah. Biasanya berapa bulan sekali sih Pak mereka datang ke sini? Biasanya sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Ya. Artinya mereka siap untuk ini ya, untuk memberikan materi pada. Siap. Dan memang ya itu setiap MOU kita sampaikan. Jadi kerjasamanya tidak hanya sekedar PKL ya, sinkronisasi kurikulum, tetapi juga kerjasama dalam bidang guru tamu lah, gitu ya. Nah, kemudian juga guru magang. Tahun ini aja sudah kita rencanakan juga untuk guru magang di beberapa rumah sakit dan klinik, untuk bisa menambah kualitas dan pengalaman guru-guru lah. Nah Pak, kita kan akan menerapkan kurikulum baru. Kesiapan daripada SMK 8 ini menerima kurikulum Merdeka itu sejauh mana sih? Perangkat-perangkat SDM gurunya. Ya, jadi kemarin kita sudah mulai dengan in-house training. In-house training dengan memanfaatkan guru-guru yang pindahan dari SMK Negeri 1 Batam. Oh, guru penggerak ya, bukan? Ya, mereka sudah pernah mendapatkan IHT ya, sehingga kita minta bantuannya untuk bisa sharing lah pada guru-guru yang ada di sini. Kayak pelatih ahlinya datang ke sini dari guru penggerak ya gitu. Ya, SMK Negeri 1 Batam itu. Ya, jadi apa nama IKM ya, implementasi kurikulum Merdeka itu kan, diawali dengan pelatihan. Ya. In-house training melibatkan semua guru ya Pak? Iya, semua guru kita libatkan.
Terus sosialisasi kepada siswa, kepada masyarakat adalah kepada orang tua. Oh sudah kita sampaikan dengan orang tua kelas 10 ya. Kelas 10 karena mulainya kan dari kelas 10. Ya. Dan kemarin saya sudah juga ikut ini. Apa tuh? Apa namanya? Ini ya. Pelatihan bagi kepala sekolah ya. Sertifikat. Oh iya. Dari kementerian Pak ya? Dari kementerian. Ini syarat untuk ini sekolah IKM itu. IKM ini berarti ada pelatihan. Ada bagi guru, bagi kepala sekolah ya. Kalau guru ya belum. Untuk guru belum. Paling nanti masuk ke ini program upskilling itu. Upskilling. Ini udah kita terapkan tahun ajaran baru ini Pak? Iya, kita terapkan tahun ini lah. Gimana? Kaget nggak anak-anak gitu dengan program-program baru ini atau guru sendiri? Ya kalau dari siswa memang kan guru-guru sudah kita sampaikan untuk bisa menyampaikan ke anak-anak ya gitu kan. Ya mudah-mudahan lah mulai tahun ini kita implementasi kurikulum merdeka itu sehingga anak-anak ini sudah bisa langsung merasakan bagaimana kurikulum merdeka itu diterapkan di sekolah dan mereka menjadi proyeknya kan gitu kan. Artinya siap tidak siap memang harus siap. Iya harus siap. Intinya memang semua program-program harus kita jalankan dengan apa yang diperintahkan dari pusat kita ikutin. Betul, karena kita memang tahu persis pemerintah pusat itu menginginkan perubahan kurikulum ini karena kebutuhan. Iya betul. Atasnya kan kebutuhan, sehingga kita juga namanya ujung-ujungnya untuk sasaran ke peserta didik kan. Iya betul. Nah, demi kemajuan pendidikan anak-anak yang khususnya yang kelas 10 ini kan, ya kita harus didukung. Cuman caranya bagaimana kan gitu. Iya. Maka kita butuh juga program-program pemerintah.